Satu demi satu fakta terkuak dari yang sebenarnya terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo. Sampai-sampai tragedi tersebut memperpanjang rentetan pencopotan jabatan para jenderal. Baru-baru ini, teman seangkatan Kapolri semasa pendidikan, Brigjen Benny Ali, ikut dicopot dari jabatannya sebagai Karo Provos Divpropam. Benny dilengser dari jabatannya karena dinilai tidak netral dalam pengusutan kasus yang kini masih tahap penyelidikan tersebut. Nah, sebenarnya siapakah sosok yang namanya terseret kasus besar ini? Diketahui ia adalah putra terbaik asal Lampung Barat. Benny Ali memulai karirnya di kepolisian pasca lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1991. Lepas dari pendidikan, Benny langsung dipercayai untuk mengemban sejumlah posisi strategis dalam tubuh Polri. Tercatat, pria kelahiran 27 September 1968 itu pernah menjabat sebagai Kapolres Waikanan Provinsi Lampung. Kemudian, Benny kembali dipercaya menjadi orang nomor 1 di Polres Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada tahun 2009. 1 tahun berselang, alumni SMK Negeri Teluk Bitung itu menjabat sebagai Wadir Lantas Polda Lampung selama 3 tahun, dilanjutkan sebagai Dirlantas Polda Bengkulu selama 2 tahun. Bisa dibilang, karir Jenderal Bintang 1 ini cukup mentereng. Pasalnya, sembari Brigjen Benny Ali menjabat sebagai Dirlantas Polda Bengkulu, ia turut didapuk menjadi dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdikpol. Kemudian, dalam 5 tahun terakhir, Brigjen Benny Ali berdinas di Propam Polri. Mulai dari menjabat sebagai Kabak Prodok Ropaminal Divpropam Polri, lalu menjadi analis kebijakan media bidang Paminal Divpropam Polri, hingga kemudian menjadi bawahan Irjen Verdi Sambo sebagai Kepala Bagian Pelayanan dan Pengaduan Divpropam Polri. Sayangnya, karir cemerlangnya pun harus tercoreng. Benny harus rela dimutasi karena kasus yang terjadi di rumah dinas atasannya itu. Ia disebut-sebut lamban dan menghalangi proses penyidikan kasus besar yang menjadi buah bibir di jagat maya belakangan ini. Namun di luar masalah yang kini menimpanya, karir mentereng tersebut juga mengantarkannya mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang fantastis. Tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara di tahun 2015, kala dirinya masih menjabat sebagai Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, pria kelahiran Tanjung Karang ini mencatatkan total kekayaan bersih senilai 3 miliar rupiah. Di antara seluruh harta tersebut, ada sebuah Honda CR-V lansiran tahun 2010 yang seharga 250 juta rupiah. Sebuah SUV asal negeri matahari terbit yang memiliki sejumlah kelebihan. Berbekal mesin yang mampu memuntahkan tenaga hingga 150 horsepower serta torsi 197 Nm. Figur tenaga itu rasanya sudah lumayan oke dan sangat pas untuk pemakaian harian di tengah kota, apalagi dari segi kenyamanannya. CR-V generasi ketiga juga dinilai menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Selanjutnya ada Toyota Kijang Innova yang berasal dari hasil jerih payahnya sendiri dan dibelinya pada tahun 2012 silam. Dalam laporan tersebut, mobil ini dinilai seharga 200 juta rupiah. Tentunya, mobil yang pertama kali diperkenalkan pada publik tahun 2004 ini memiliki segudang alasan mengapa sekelas Brigjen Benny Ali menjatuhkan pilihan kepadanya. Seperti selayaknya sebuah kijang, mobil ini memang tercipta sebagai sebuah mobil yang tahan banting meski minim fitur. Kabinnya juga lega dan terasa homey seperti layaknya mobil keluarga seharusnya. Belum lagi, mobil asal pabrikan produsen berlogo Triple Ellipse ini memiliki harga jual stabil dan tentunya memiliki layanan purna jual yang terbaik di tanah air. Selain itu, perwira menengah Polri ini tidak hanya menggantungkan sumber pendapatannya hanya dari Korps Bayangkara saja. Pria yang kini menjabat sebagai Pati Yanma Polri ini juga memiliki 21 perkebunan yang nilainya mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Namun, seperti halnya beberapa pengusaha lain, ia pun tak luput dari hutang dalam bentuk pinjaman uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Namun itu tidak seberapa, sebab dalam LHKPN miliknya di tahun 2015 itu juga memuat harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan
yang Beni peroleh dari hasil sendiri yang terletak di Kota Bandar Lampung dan Jakarta Barat senilai 2,7 miliar rupiah lebih. Sosok polisi yang berpengalaman di bidang lalu lintas ini juga mencatatkan giro dan setara kas lainnya senilai 85 juta rupiah. Rekan seangkatan Kapolri di Akademi Kepolisian itu juga memiliki harta bergerak lainnya berupa logam mulia senilai 115 juta rupiah.